Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, Mas, perkenalkan nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi 2.3. Baik, untuk langsung aja ke pertanyaan yang pertama, itu jelaskan struktur pembentuk dari sirkulus bilis mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan juga sebutkan fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, mungkin saya lanjutkan ya. Untuk di sini ada arteri koroidal posterior, kemudian di sini ada arteri cerebral posterior, kemudian di sini ada juga superior cerebral, arteri superior cerebral, kemudian ada branch circumferential short, kemudian ada branch long circumferential, kemudian ada branch paramedia, dan juga ada arteri basilaris, kemudian ada arteri cerebellar anterior inferior, kemudian ada arteri vertebral, kemudian ada arteri posterior inferior cerebellar, dan juga ada arteri spinal anterior. Lanjut, di sini ada pars postcomunicalis dan pars precomunicalis yang termasuk dalam arteri cerebri anterior, kemudian ada arteri cartus interna dan pars cerebralis, kemudian ada pars sphenoidalis dan pars insularis yang termasuk dari arteri cerebri media. Kemudian ada arteri communicans posterior, kemudian ada pars postcomunicalis dan pars precomunicalis yang termasuk dalam arteri cerebri posterior. Kemudian ada arteri basilaris, arteri vertebralis, kemudian ada arteri spinalis anterior, kemudian ada arteri communicans anterior, dan juga ada arteri centralis anteromedialis, kemudian ada arteri centralis anterolateralis, kemudian ada arteri koroidea anterior, kemudian ada arteri chiasmaticus, kemudian ada ramus nervi oculomotori, kemudian ada arteri thalamotubularis, ada ramus hypothalamicus, ada arteri tuberis sirene, dan juga ada arteri superior cerebelli. Kemudian ada arteri centralis posteromedialis, dan ada arteri mesencephaly, ada arteri pontes, dan ada arteri inferior anterior cerebri serta arteri inferior posterior cerebelli. Lanjut, untuk fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar, fungsinya yang pertama itu untuk sirkulasi kolateral. Untuk sirkulasi kolateral yang memungkinkan darah dari satu sisi otak atau dari sistem arteri, kemudian untuk pencegahan iskemia otak juga, kemudian untuk distribusi tekanan darah yang merata, kemudian sebagai cadangan aliran darah saat aktivitas otak meningkat. Seperti untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaan dari traktus corticospinalis dan traktus sphinothalamicus. Mungkin langsung aja. Jadi untuk traktus corticospinalis itu dia fungsinya fungsi dari traktus corticospinalis itu untuk mengontrol gerakan motorik volunter. Kalau traktus sphinothalamicus itu untuk menghangatkan rangsang sensorik. Kemudian berdasarkan titik awal dan akhir, traktus corticospinalis itu titik awalnya korteks motorik primer, sedangkan traktus corticospinalis titik akhirnya itu neuron motorik bawah. Kemudian traktus sphinothalamicus itu titik awalnya itu reseptor sensori perifer, sedangkan titik akhir dari traktus sphinothalamicus itu adalah talamus. Kemudian berdasarkan lokasi decusatio dari traktus corticospinalis itu di medula oblongata, sedangkan traktus sphinothalamicus itu menyilang di medula oblongata dan biasanya itu dalam 1-2 segmen. Kemudian berdasarkan lokasi di medula spinalis, untuk traktus corticospinalis lateralis itu terletak di columna lateralis, sedangkan traktus sphinothalamicus itu terletak di columna anterior dan lateral. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan pembagian
truncus cerebri. Baik, truncus cerebri di sini pertama ada mesencephalon. Jadi mesencephalon itu nanti akan terbagi menjadi pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali, tectum mesencephali. Kita bahas dari pedunculus cerebri terlebih dahulu. Di sini ada crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali yang akan dipisahkan oleh substansia nigra. Kemudian di mana tadi crus cerebri dan tegmentum mesencephali merupakan bagian dari pedunculus cerebri. Kemudian di sini ada fossa interpeduncularis. Nih. Kemudian di sini ada aqueductus mesencephali dan terakhir paling bawah ini ada tectum mesencephali. Next mungkin dari tempat nukleus di nervus ya, itu ada pulvinar ophthalmi, kemudian ada pinal body, ada colliculus superior, kemudian ada colliculus inferior, kemudian ada nervus 4 atau nervus nuclearis. Kemudian ada superior cerebellar peduncle, kemudian lanjut ada nervus vagus dan juga nervus glossopharyngeus, kemudian ada dari di sini ya. Kemudian di sini ada tubercle guneat, kemudian ada tubercle gracile. Lanjut di sini ada fasciculus guneat, ada fasciculus gracile. Ya, di sini juga ada brachium colliculus superior, kemudian di sini ada giniculatum lateral, kemudian di sini ada giniculatum medial, dan di sini ada brachium di sini ada brachium. Di sini brachium colliculi inferior. Kemudian di sini ada pons, terus ada trigeminal, nervus trigeminal atau nervus 5. Kemudian di sini ada pedunculus cerebelli medial. Kemudian di sini ada nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis. Kemudian di sini ada nervus 7, nervus facial. Kemudian di sini ada pedunculus cerebelli inferior, ada nervus hypoglossal, nervus 12, dan di sini ada nervus accessory, nervus 11. Lanjut yang kedua ada pons. Jadi pons itu di sini ada body of fornix. Kemudian di sini ada thalamus ya, ada 3 ventricle-nya. Kemudian di sini ada interventricular foramen, kemudian di sini ada anterior commissura, kemudian ada lamina terminalis, kemudian di sini ada hypothalamicus sulcus hypothalamic, kemudian di sini ada cerebral peduncularis, kemudian di sini ada cerebral aqueductus, kemudian di sini ada colliculus superior, kemudian di sini ada plateal quadrigeminal, kemudian di sini ada colliculus inferior, kemudian ada pons, kemudian di sini ada fasciculus longitudinalis medial, medulla oblongata, terus di sini ada foramen of Margendi. Kemudian di sini ada decussatio of pyramidalis, kemudian di sini ada central canal of spinal cord. Kemudian di sini ada interthalamic adhesi, kemudian di sini ada posterior commissura posterior, dan di sini ada habenular. Commissura habenular, kemudian di sini ada pinal body, kemudian di sini ada splenium of corpus callosum, kemudian di sini ada great cerebral vein, kemudian ada lingula, lanjut ada central lobule, kemudian di sini dan di sini ada culmen, kemudian ada dicklife, dan juga ada folium yang merupakan bagian dari cerebellum of vermis. Kemudian di sini ada velum medullari superior, dan di sini ada velum medullari inferior. Kemudian ada tuber, dan ada piramid, kemudian ada uvula, dan juga ada nodulus yang merupakan bagian dari cerebellum of vermis juga. Ini di sini ada plexus choroidal, kemudian plexus choroidalis, kemudian di sini ada tonsil of cerebellum. Lanjut
ke medula oblongata. Jadi nervus medula oblongata, di mana nervus kranial yang keluar dari medula oblongata itu diantaranya mungkin nanti ada, dan di sini kita bahas dulu dari pons. Di sini ada pons lagi, kemudian ada pedunculus cerebral media, kemudian ini ada olive, kemudian di sini ada pyramids, kemudian di sini ada decussatio pyramidalis, dan di sini ada nervus abducens, nervus 6, kemudian ada nervus 7, nervus fascia, kemudian ada cerebellum of cerebroculus, kemudian di sini tadi lupa ada nervus 8 atau vestibulocochlear, kemudian di sini ada plexus choroidalis, kemudian di sini ada nervus 9 glossopharyngeal, kemudian di sini ada nervus vagus, nervus 10, kemudian di sini ada nervus hypoglossal, nervus 12, dan di sini ada nervus aksesori atau nervus 11. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan asal-usul, nukleus dan fungsi dari 3 nervus kranial motorik murni, nervus okulomotor, nervus troklear, dan juga nervus abducens, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, baik, yang pertama kita bahas dari nervus oculomotoris, nervus 3. Nah, sebelumnya di sini tempat keluarnya itu ada di visura orbitalis superior, yaitu tempat keluarnya dari nervus oculomotor, nervus troclearis, nervus ophthalmicus, dan juga nervus abducens. Nah, untuk nervus oculomotorius ini dia asal-usulnya tuh nucleus nervi oculomotori di tegmentum mesencephaly yang setingkat colliculus superior, dan juga memiliki komponen motorik somatik dan visceral parasimpatis. Tetapi untuk fungsi motorik murni kita fokus pada nukleus motorik somatiknya. Fungsinya yaitu untuk menginervasi otot-otot ekstraokuler, diantaranya dalam musculus rectus superius, musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, dan juga musculus obliquus inferior, serta musculus levator palpebrae superior. Nah, selain itu juga bertanggung jawab atas gerakan mata ke atas, ke bawah, ke dalam, serta mengangkut kelopak mata. Kemudian untuk lesi upper motor neuron itu biasanya menimbulkan gejala berat akibat inervasi bilateral. Dan kadang-kadang itu juga akan menyebabkan ptosis ringan kontralateral. Kemudian lanjut untuk lesi lower motor neuron dari nervus oculomotor, itu nanti akan menyebabkan ptosis, menyebabkan strabismus divergens atau mata menjulur keluar. Kemudian ada diplopia, yaitu penglihatan ganda. Kemudian ada mydriasis atau pupilnya itu membesar. Lanjut, di sini ada nervus troclearis, nervus 4. Jadi nervus nuclearis ini dia itu di mesencephalon inferior dari nukleus 3 setingkat colliculus inferior, satu-satunya saraf kranial yang menyilang sebelum keluar otak dan juga keluar dorsal dari batang otak. Nah, fungsi dari nervus kranial itu yang pertama nanti akan menginervasi musculus obliquus superior untuk depresi dan intorsi bola mata saat matanya tuh dalam posisi aduksi melihat ke depan. Nah, lesi upper motor neuronnya nanti akan sangat jarang terlihat karena kontrol bilateral, gejala itu ringan atau bahkan tidak ada. Kemudian untuk lower motor neuron nanti lesi lower motor neuronnya itu nanti akan diplopia vertikal, yaitu penglihatan ganda saat membaca atau menuruni tangga, dan juga ada nanti pasiennya itu akan cenderung memiringkan kepala ke sisi berlawanan untuk mengkompensasi. Lanjut ada nervus abducens, nervus 6. Jadi nervus abducens atau nervus 6 ini di pons bawah tegmentum pontis di dekat garis tengah. Fungsinya itu untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang bertanggung jawab untuk abduksi bola mata atau gerakan ke samping atau lateral. Kemudian untuk lesi upper motor neuron dari nervus abducens nervus 6 ini tidak terlalu jelas karena kontrol bilateral. Namun dapat juga menyebabkan kesulitan abduksi kontralateral bila kerusakannya itu cukup besar. Kemudian untuk lesi lower motor neuron itu nanti terjadi diplopia horizontal, kemudian terjadi strabismus
convergence, matanya itu menjulur ke dalam karena otot rectus medialis tidak tertahan, dan juga nanti akan terjadi kesulitan menggerakkan mata ke lateral pada sisi lesi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Oke, jadi ada area Brodmann 4. Area Brodmann 4 ini area Brodmann 4 ini dia merupakan area motorik primer. Kemudian ada area Brodmann 1, 2 dan juga 3 itu merupakan area somatosensori primer. Lanjut ada area Brodmann 22 yaitu area auditory asosiasi. Kemudian di sini ada area Brodmann 4 dan 44 dan 44-5 yang merupakan area Broca. Nah, untuk area 4 itu kan tadi namanya area motorik primer. Area motorik primer itu lokasinya ada di gyrus presentralis, fungsinya itu untuk gerakan motorik sadar. Kemudian untuk area 1, 2 dan juga 3 yaitu tadi area somatosensorik primer, lokasinya ada di gyrus postsentralis, fungsinya untuk sensasi, sentuhan nyeri dan juga suhu. Kemudian untuk area 44 dan 45 itu namanya area Broca, lokasinya itu ada di lobus frontalis inferior, fungsinya itu untuk produksi bicara. Kemudian untuk area motorik 22 yaitu area Wernicke, nanti lokasinya ada di lobus temporalis superior dan fungsinya itu untuk pemahaman bahasa. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, berarti yang pertama, oklusi pada arteri cerebri media ACM atau MCA middle cerebri artery itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Karena apa? Karena yang pertama distribusi vaskular arteri cerebri medial atau ACM, ya dimana ACM ini nanti akan menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisferi cerebri, termasuk di gyrus presentralis lateral, gyrus postsentralis lateral, dan juga area bahasa seperti Broca dan Wernicke. Dan juga areanya ini nanti akan mencakup korteks motorik dan sensorik untuk wajah dan juga lengan. Sebaliknya, arteri cerebri anterior acak itu menyuplai permukaan medial dari hemisfer cerebri, termasuk area motorik dan sensorik untuk tungkai. Lanjut untuk yang kedua ada homunculus motorik. Homunculus motorik ini adalah representatif tubuh manusia di korteks motorik primer atau area 4 disusun secara somatotopik dan lokasinya itu ada di korteks bagian bawah. Di lateral itu bagian pinggir itu nanti ada di wajah dan juga lengan. Medial dalam celah interhemisferik itu nanti ada di tungkai dan juga kaki. Nah, karena ACM itu menyuplai bagian lateral dan korteks motorik, maka wajah dan lengan itu akan lebih berdampak saat terjadi oklusi. Nah, area untuk tungkai yang lebih medial itu sebagian besar akan disuplai oleh acak, jadi relatif terlindungi pada oklusi ACM. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri cartus interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Baik, untuk mekanisme kompensasi melalui sirkulus Willisi, yang pertama nanti sirkulus Willisi akan memungkinkan aliran darah kolateral jalur alternatif melalui struktur berikut. Yang pertama ada arteri communicans anterior yang menghubungkan aca kiri ke aca kanan. Kemudian jika aca kirinya itu kekurangan suplai, maka darah dari aca kanan yang mendapat darah dari cartus interna kanan dapat mengalirkan ke aca kiri. Kemudian alirannya ini nanti kemudian dapat mencapai cabang-cabang distal MCA di kiri melalui anastomosis kecil meskipun terbatas. Kemudian ada arteri communicans posterior, di mana di arteri communicans posterior nanti akan terjadi penghubungan arteri cerebri posterior kiri dari sistem vertebrobasilaris dengan arteri carotis
interna kiri. Nah, nanti jika karus interna kiri itu tersumbat dari arteri basilaris ke PCA kiri, maka arteri komunikans posterior kirinya itu dapat mensuplai sebagian besar arterior. Tuh. Baik, mungkin cukup yang dapat saya